Assalamualaikum anak-anakku semua. Selamat datang di kelas kimia. Masih bersama saya Bu Dewi Isyarah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar latihan soal kimia kelas 10 bab 2. Jadi kita akan membahas soal mulai dari perkembangan model atom, kemudian diagram orbital, ada juga konfigurasi elektron, dan ada juga penyingkatan konfigurasi elektron dengan menggunakan golongan 8A atau gas mulia. Oke, baiklah, kita langsung ke latihan soal. Soal yang pertama. Penemu proton, elektron, dan neutron berturut-turut yang tepat adalah A. Rutherford, Thomson, Bohr. B. Bohr, Thomson, dan Rutherford. C. Goldstein, Chadwick, dan Thomson. D. Thomson, Chadwick, dan Goldstein. E. Goldstein, Thomson, dan Chadwick. Nah, penemu proton, elektron, dan neutron itu adalah, kalau proton itu ditemukan oleh Eugene Goldstein, elektron oleh J.J. Thomson, kemudian neutron oleh James Chadwick. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah E. Goldstein, Thomson, dan Chadwick. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Suatu atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilinginya. Elektron tersebut tidak akan jatuh ke inti karena A. Energi tolak menolak partikel positif dan negatif cukup besar. B. Elektron bergerak menurut lintasannya. C. Elektron berada dalam keadaan diam tidak bergerak. D. Penghalang antara inti dengan elektron. Dan E. Elektron jauh dari inti sehingga ada gaya tarik-menarik. Jadi yang tepat adalah kenapa elektron itu tidak bisa jatuh ke inti, karena elektron itu mempunyai lintasan-lintasan. Jadi elektron itu bergerak pada lintasannya tersebut. Jadi ada kulit dan ada sub-sub kulit, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah elektron bergerak menurut lintasannya. Nomor 3, teori atom Niels Bohr memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan spektrum unsur halogen, bertentangan dengan hukum-hukum fisika klasik dan Maxwell, tidak dapat menentukan posisi elektron dengan pasti, bertentangan dengan teori atom Dalton bahwa atom-atom suatu unsur identik, tidak dapat menentukan perubahan energi pada perpindahan elektron dan atom. Nah, di sini yang merupakan kelemahan dari Niels Bohr adalah tidak dapat menentukan posisi elektron dengan pasti. Jadi hanya bisa menjelaskan spektrum unsur halogen saja. Kita lanjutkan nomor 4. Atom berbentuk bulat seperti bola pejal. Pernyataan ini disampaikan oleh Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, Schrödinger. Jadi teori atom yang pertama kali itu adalah atom berbentuk bola pejal. Nah, hanya seperti ini. Nah, pernyataan seperti ini dinyatakan oleh Dalton. Selanjutnya nomor 5. Berdasarkan lambang 5626 Fe ferrum, jumlah proton, elektron, dan neutron dalam ion Fe3+ adalah 26, 56, dan 30, 26, 26, dan 30, 26, 23, dan 30, 26, 30, dan 23, 23, 23, dan 30. Nah, sekarang kita bahas. Proton jumlahnya sama dengan nomor atom. Nomor atom itu adalah angka yang ada di bawah, maka nilainya adalah 26.
Kemudian elektron untuk Fe3+, berarti nomor atom dikurangi muatan. Nomor atomnya 26 dikurangi muatan plus 3, sehingga elektronnya ketemu 23. Sedangkan neutron adalah nomor massa dikurangi nomor atom, nomor atas dikurangi nomor bawah. 56 dikurangi 26, maka jumlah neutron adalah 30. Sehingga jawaban untuk soal nomor 5 adalah 26, 23, dan 30. Perhatikan tabel berikut. P, jumlah proton 11, elektron 11, neutron 13. Q, jumlah proton 15, elektron 15, neutron 16. R, proton 12, elektron 12, dan neutron 12. Sedangkan S, proton 16, elektron 16, dan neutron 16. Unsur yang merupakan pasangan isoton adalah P dan Q, P dan R, Q dan R, Q dan S, R dan S. Sedangkan kita tahu sendiri, isoton itu adalah unsur yang mempunyai jumlah neutron sama. Unsur yang mempunyai jumlah neutron sama terdapat pada unsur Q dan S. Jumlah neutronnya sama-sama 16. Q neutronnya 16 dan S neutronnya 16. Sehingga untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah Q dan S. Nomor 7. Jumlah proton, elektron, dan neutron dari unsur 70, 31 Ga adalah A. 31, 31, dan 70. B. 70, 31, dan 31. C. 31, 31, dan 39. D. 39, 31, dan 31. E. 39, 39, dan 70. Nah, kita bahas sekarang. Proton itu sama dengan nomor atom sama dengan angka yang di bawah, berarti nilainya sama dengan 31. Elektron, karena ini adalah atom netral, jumlahnya sama dengan nomor atom, berarti sama dengan angka bawah, sama dengan 30. Sedangkan neutron adalah nomor massa dikurangi nomor atom, angka atas dikurangi angka bawah. 70 dikurangi 31 sama dengan 39. Jadi untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah C, 31, 31, dan 39. Nomor 8. Diketahui Ne nomor atom sama dengan 10. Ion di bawah ini yang tidak memiliki konfigurasi elektron sama dengan gas neon atau Ne adalah, berarti elektronnya yang tidak 10. Apakah O2-, S-, Mg2+, Al3+, ataukah Na+? Nah, kita bahas satu persatu. Nomor atom O 8, maka jumlah elektron O2- adalah 8 ditambah 2, maka jumlah elektronnya untuk O2- adalah 10, berarti sama dengan nomor atom dari Ne neon. Nomor atom S sama dengan 16, maka jumlah elektron S- sama dengan 16 ditambah 1. Jumlah elektron untuk S- adalah 17, berarti tidak sama dengan nomor atom dari neon 10. Berarti sudah jelas ya jawabannya, yang tidak berarti S. Tapi kita bahas sampai selesai. Nomor atom Mg sama dengan 12, maka jumlah elektron Mg12 adalah 12 dikurangi 2 karena dilepaskan 2. Berarti jumlah elektronnya adalah 10, sama dengan jumlah elektron dari Ne neon. Nomor atom Al sama dengan 13, maka jumlah elektron Al3+, berarti Al ini melepaskan 3 elektron, berarti 13 kurangi 3 sama dengan 10, maka Al3+ jumlah elektronnya sama dengan jumlah elektron Ne. Kemudian nomor atom Na sama dengan 11, maka jumlah elektron Na+ sama dengan 11-1, jumlahnya 10. Jadi sudah jelas ya, untuk soal nomor 8 jawabannya adalah S-. Nomor 9.
Diketahui atom dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, dan 4p5. Pernyataan yang benar adalah A. Memiliki elektron valensi 5, B. Memiliki elektron valensi 7, C. Memiliki elektron valensi 10, D. Konfigurasi elektron pendek Kr4p5, E. Konfigurasi elektron pendek Kr4s2. Nah, kita bahas dulu dari konfigurasi elektron. Dari elektron valensinya. Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar. Nah, kulit ini ditunjukkan oleh angka 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p. Maka kulit terluarnya adalah 4s dan 4p, berada pada kulit keempat. Nah, sekarang berapa elektron pada kulit keempat? Jadi pada kulit keempat itu adalah terdiri dari 4s2 dan 4p5, maka elektron valensinya sama dengan 7. Jumlah elektron dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, dan 4p5 adalah 35 jumlahnya. Maka kalau ditulis konfigurasi pendeknya, unsur yang digunakan di gas mulia adalah unsur Ar dengan atom 18. Sehingga konfigurasi pendeknya menjadi Ar 3d10, 4s2, 4p5. Jadi yang sesuai dengan option A sampai E adalah memiliki elektron valensi sama dengan 7. Nomor 10. Konfigurasi elektron suatu atom 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Di bawah ini yang merupakan kulit valensi dari atom di atas adalah 4s, 4p, 3d, 4s, 4p, 3d, 4s, 4p. Nah, konfigurasi yang ada di soal itu adalah konfigurasi berdasarkan tingkatan energinya. Sekarang kalau kita tulis konfigurasi berdasarkan tingkat kulitnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, dan 4p6. Jadi kulit terluarnya adalah 4s2 dan 4p6. Maka jawaban untuk nomor 10 ini adalah kulit valensinya adalah 4s dan 4p pada kulit terluarnya. Nomor 11. Diketahui ion CO2+ mempunyai konfigurasi elektron Ar3d7. Jumlah elektron yang tidak berpasangan dalam ion tersebut adalah 1, 2, 3, 4, ataukah 5. Sekarang kita coba diagram orbitalnya. D itu diagram orbitalnya terdiri dari 5 kotak yang akan diisi oleh 7 elektron. Cara pengisian pertama adalah pada kotak yang paling kiri sendiri ini adalah nilainya -2, kemudian -1, 0, +1, dan +2. Ini jumlahnya 5 harus terisi penuh dulu. Kemudian yang 2 akan mengisi lagi pada kotak -2 dengan posisi arah ke bawah dan -1. Jumlahnya elektron di dalam diagram orbital semuanya adalah 7, 3d7. Jadi penulisan diagram orbitalnya seperti ini, 3d7. Maka elektron yang tidak berpasangan jumlahnya adalah 3. Sudah bisa dilihat ya di dalam diagram orbitalnya. 12.
Keempat, bilangan kuantum elektron terluar dari atom 19K yaitu A 400 plus setengah, 401 min setengah, 400 min setengah, 411 plus setengah, dan yang terakhir 401 plus setengah. Dari option ini sudah bisa kita tebak. Yang bukan jawaban adalah option B dan E. Kenapa? Karena pada angka diagram azimut 0 tidak bisa ada magnetik yang nilainya 1. Sekarang kita tuliskan konfigurasi elektron dari 19K. Konfigurasi elektron dari 19K yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Maka kulit terluarnya adalah 4s1. S berarti mempunyai satu kotak diagram orbital yang nilainya 0. 4s1 berarti hanya terisi satu elektron. Karena elektronnya posisinya berdiri, maka nilainya adalah plus setengah. Sehingga dapat kita tuliskan bilangan kuantum utama berarti kulitnya adalah kulit keempat, ditunjukkan oleh 4s1, berarti 4 itu adalah kuantum utamanya. Kemudian azimut S itu nilainya sama dengan 0. Magnetik, kalau magnetik hanya 0 berarti nilainya hanya 0 saja. Kemudian bilangan kuantum spin, karena elektronnya mengarah ke atas, maka nilainya adalah plus setengah. Sehingga jawaban untuk nomor 12 ini adalah 400 plus setengah. Nomor 13. Unsur yang terletak pada blok S dalam sistem periodik adalah 15P dan 17Cl, 7N dan 12Mg, 13Al dan 4Be, 16S dan 19K, serta 11Na dan 20Ca. Jadi unsur yang terletak pada blok S itu adalah unsur yang terletak pada golongan 1A dan 2A. Nah, golongan 1A terdiri dari apa saja? Masih ingat pada video pembelajaran sebelumnya cara menghafal golongan 1A? Hai Lina Karorobi CSC Freddy. Jadi di dalam golongan 1A itu ada H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Sedangkan golongan 2A, bebek mangan cacing serempet ban radial, terdiri dari Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Ya, jadi ini adalah tabel periodik dengan subkulit SPDF. Kalau itu golongan 1 dan 2A, P itu golongan 3 sampai 8A, D itu golongan transisi golongan B, sedangkan F itu adalah golongan lantanida dan aktinida. Dari golongan 1 dan 2A, 1A dan 2A, dari option yang ada yaitu Na dan Ca, 11 Na dan 20 Ca. 14. Diketahui konfigurasi elektron E Z sama dengan 28. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, dan 4s2. Letak unsur X dalam sistem periodik adalah golongan 1A periode 4, golongan 2A periode 3, golongan 2B periode 4, golongan 4B periode 4, golongan 8B periode 4. Kalau pada kulit terluarnya ada D yang tidak penuh, itu menunjukkan bahwa konfigurasi unsur tersebut adalah golongan B. Jadi pada kulit terluarnya terdiri dari 3D8 4S2. Seperti yang ada di dalam tabel,
3D8 atau D8S2. D8S2 pada elektron valensi kanan bawah. D8S2 terletak pada golongan 8B ya. Jadi 8B itu terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama D-nya hanya terisi 6, kolom kedua terisi 7, dan kolom ketiga terisi 8, dan S-nya sama dengan 2. Karena kulit terakhirnya angkanya 4, 4S2, maka periodenya adalah periode 4. Sehingga jawaban untuk nomor 14 adalah golongan 8B periode 4. Nomor 15. Unsur yang terletak pada blok P dalam sistem periodik adalah 15P dan 17Cl, 7N dan 12Mg, 13Al dan 4Be, 16S dan 19K, 11Na dan 20Ca. Nah, jadi golongan yang terletak pada blok P itu mulai dari 3A dan 8A seperti yang ada di dalam tabel. Dari option ini dapat kita lihat. Berarti di dalam option jawabannya benar harus tidak ada unsur yang terletak pada golongan 1A dan 2A. Yang A itu semua pada golongan kanan, P itu golongan 5, Cl golongan 7, N golongan 3, Mg golongan 2. Berarti ada Mg golongan 2, Al golongan 3, Be golongan 2, yang D, S golongan 6, dan K golongan 1, Na golongan 1, Ca golongan 2. Berarti yang tidak ada golongan 1 dan 2-nya adalah A, 15P dan 17Cl. Diketahui konfigurasi elektron dari dua buah unsur adalah sebagai berikut. X, Ne3S1, Y, Ne3S2, 3P5. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang sifat periodik kedua unsur tersebut adalah, jadi ini adalah unsur-unsur di dalam satu periode, sama-sama terletak pada periode 3, 3S1, 3S2, dan 3P5. X dan Y terletak dalam satu periode, yaitu periode 3. Titik didih Y lebih tinggi dari titik didih X. Kemudian jari-jari atom Y lebih besar dari X, dan energi ionisasi X lebih tinggi dari energi ionisasi Y. Keelektronegatifan Y lebih besar dari keelektronegatifan X. Afinitas elektron X lebih besar dari Y. Maka jawaban yang benar tentang sifat periodik kedua unsur tersebut adalah keelektronegatifan Y lebih besar daripada keelektronegatifan X, karena posisi Y berada di sebelah kanan daripada posisi X. Nomor 17. Diketahui unsur-unsur P, Q, R, S, dan T. Pasangan unsur yang terdapat dalam satu golongan adalah, berarti kita nanti harus mencari konfigurasi elektronnya, elektron dari masing-masing unsur. R dan T, Q dan R, Q dan S, P dan S, P dan R. Konfigurasi elektron P 21. Saya pakai konfigurasi elektron dari Bohr ya ini. 21 berarti golongan 1A karena pada elektron terluarnya 1. Q 12Q 282 golongan 2A. 13R 283 golongan 3A. 19S 2881 golongan 1A. 20T 2882 golongan 2A. Jadi dari option ini yang satu golongan itu golongan 1A, P dan S.
dan ada lagi Q dan T. Tetapi yang sesuai dengan option adalah P dan S, karena Q dan T tidak ada di dalam option. 18. Konfigurasi elektron suatu unsur yang terletak pada golongan 7A dan periode 3 dalam sistem periodik adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Jadi kita harus tahu dulu yang namanya elektron valensi, berarti pada kulit ketiganya ya. Untuk option A, elektron valensinya adalah 3s2, 3p2. Periodenya periode 3, golongannya golongan 4. Untuk yang B, periode 3, golongannya golongan 5. Untuk yang C, periode 3, golongannya adalah golongan 6. Golongan dilihat dari jumlah elektron ya. Untuk D, 3s2, 3p5, jumlahnya sama dengan 7, maka golongannya adalah 7. Dan E, 3s2, 3p6, maka ini adalah golongan 8. Jadi jawaban untuk nomor 18 ini adalah D, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 19. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dalam tabel periodik adalah A. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat non-logam bertambah. B. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, nomor atom bertambah. C. Dalam satu golongan dari bawah ke atas, energi ionisasi bertambah. D. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, massa atom bertambah. E. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat logam bertambah. Maka untuk nomor 19 ini jawabannya adalah dalam satu periode dari kiri ke kanan, massa atom bertambah. Jadi yang tidak sesuai dengan sifat-sifat adalah D. Kenapa? Karena penyusunannya adalah berdasarkan nomor atom, bukan berdasarkan massa atom. Jadi massa atom ini bisa naik, bisa turun. Jadi tidak secara teratur bertambahnya. Soal terakhir nomor 20. Unsur X memiliki nomor atom 26 dan nomor massa 56. Letak unsur X tersebut dalam sistem periodik pada golongan dan periode berturut-turut adalah 2A dan 6, 7B dan 3, 6B dan 3, 6B dan 4, 8B dan 3, 8B dan 4. Untuk bisa mengerjakan nomor 20 ini, maka langkah pertama kita harus menentukan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron berdasarkan tingkatan energi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Jumlahnya adalah 26 dari nomor atom. Nomor atom sama dengan jumlah elektron untuk atom netral. Sedangkan konfigurasi elektron berdasarkan tingkatan kulit, berarti kita urutkan angkanya ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. Maka berdasarkan tabel, kulit terakhirnya kan 3d6, 4s2. Kalau kita lihat di tabel, berarti yang D6S2 itu terletak pada kanan bawah. D6S2 golongan 8B. Periodenya ada kulit terakhir ada angka 4S2, berarti periode 4. Maka untuk menjawab soal nomor 20 ini, jawaban yang tepat adalah golongan 8B dan periode 4. Nah, semua latihan soal kita pada kali ini, latihan soal kimia bab 2. Semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat. Terima kasih sudah ikut belajar.
di kelas kimia. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran yang lainnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.